Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayu Istri Puspaningrum dengan NIM 2311031288 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 42 Agama Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal UTS yang telah diberikan. Soal yang pertama, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawaban saya, karena dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang dapat menyucikan pikiran dan hati sehingga terwujudnya ketenangan jiwa. Dengan mengucapkan mantra Gayatri juga akan meningkatkan spiritual. Soal yang kedua, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawaban saya, cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran yaitu menghibur keluarga atau teman yang sedang bersedih, kemudian dengan memberikan donasi atau sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, mengunjungi sanak saudara yang sedang sakit. Yang kelima, merawat dan menyayangi hewan peliharaan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, menegur dan menasihati teman yang berperilaku tidak sesuai dengan kebenaran. Soal yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan ketika makanan sudah menjadi basi. Tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembuhkan apapun dari Tuhan. Jadi, saat saya SMA, saya kurang maksimal dalam belajar sehingga saat pengumuman SNBP, saya tidak lolos dikarenakan nilai saya yang kurang memenuhi untuk masuk jurusan tersebut. Karena hal ini, saya dapat menyimpulkan apapun yang saya lakukan, maka itulah hasil yang saya dapatkan. Saya mungkin dapat menyembunyikan kegagalan saya dari orang-orang, tetapi Tuhan akan selalu tahu bagaimana perjuangan saya. Namun, saya berhasil lulus di tes SNBT karena belajar sungguh-sungguh. Soal yang keempat, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan Anda menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jawaban saya, sebelum meditasi, kita mencuci tangan serta kaki itu bertujuan agar badan menjadi segar. Apabila badan sudah segar, maka otomatis menambah konsentrasi kita dalam melakukan meditasi. Duduk dengan menggunakan tikar gunanya agar membantu kita pada saat posisi punggung tegak lurus, agar bisa tetap lurus. Kemudian kita memejamkan mata pada saat meditasi agar pandangan kita dapat tidak kemana-mana yang membuat kita tidak berkonsentrasi. Maka dari itu penting halnya dalam kita harus memejamkan mata. Soal yang kelima, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawaban saya, karena yoga asanas tidak hanya sekedar latihan fisik tetapi juga sebagai latihan pikiran untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Latihan yoga asanas juga bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan, kelenturan, kekuatan, dan dapat meredakan stres. Maka dari itu, yoga asanas penting untuk meditasi. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskara dengan keseh pranayama. Kemudian berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, tan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawaban saya, rangkaian yoga surya namaskara. Yang pertama, Pranamasana atau pose berdoa. Yang kedua, Hasta Uttanasana atau pose mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, Padahastasana atau pose tangan ke kaki. Yang keempat, Asa Sancaulanasana atau pose berkuda. Yang kelima, Parvatasana atau pose gunung. Yang keenam, Astanga Namaskara atau memberi salam dengan 8 bagian. Yang ketujuh, Bhujangasana atau pose kobra. Yang ke-8, Parvatasana atau pose gunung.
Yang ke-9 aswa sancala sasana atau pose berkuda. Yang ke-10 pada hastasana, pose tangan ke kaki. Yang ke-11 hasta uttanasana atau pose mengangkat kedua tangan. Dan yang terakhir pranamasana atau pose berdoa. Surya Namaskara yaitu gerakan yang dilakukan untuk penghormatan terhadap matahari. Sedangkan pranayama adalah latihan untuk mengatur nafas. Contoh pranayama yang cocok untuk asanas yaitu pada asana. Soal yang ke-7, Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawaban saya, bukti bahwa Tuhan ada di mana-mana yaitu yang pertama, Tuhan mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, kita bisa lihat sesuatu yang ada di alam ini termasuk manusia. Itu merupakan ciptaan Tuhan. Soal yang ke-8, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Jawaban saya, contoh dari kehidupan sehari-hari, cara mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran hukum karma pala, yaitu yang pertama dengan membantu sesama manusia, maka teman juga akan membantu kita. Yang kedua, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan seperti hewan peliharaan. Yang ketiga, membantu yang membutuhkan dengan cara memberikan donasi. Soal nomor 9, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan, maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya, saat SMA saya kurang maksimal dalam belajar, sehingga saat pengumuman SNBP saya tidak lolos dikarenakan nilai saya yang kurang memenuhi untuk masuk jurusan tersebut. Karena hal ini, saya menyimpulkan apapun yang saya lakukan, maka itulah hasil yang saya dapatkan. Saya mungkin dapat menyembunyikan kegagalan saya dari orang-orang, tapi Tuhan akan selalu tahu bagaimana perjuangan saya. Namun saya berhasil lulus di tes SNBP BT karena belajar bersungguh-sungguh. Yang terakhir, yaitu soal yang nomor 10, yaitu jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawaban saya, karena yoga asanas tidak hanya sekedar latihan fisik, tetapi juga sebagai latihan pikiran untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Latihan yoga asanas juga bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan, kelenturan, kekuatan, dan dapat meredakan stres. Maka dari itu, yoga asanas penting untuk meditasi. Sekian presentasi saya mengenai 10 soal UTS yang telah diberikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup Antuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.